Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan pada malam hari ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Izin saya memandu dulu teman-teman, silakan berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan kita. Kita mengharapkan keberkahan pada malam hari ini. Silakan berdoa dimulai. Baik, jadi mungkin filosofi teras ini dia lebih banyak terkenal melalui bukunya Henry Manampiring yang judulnya memang filosofi teras. Sedikit saya ingin mengantar kita ke filsafat Stoik. Ya, jadi filsafat Stoik ini katanya tadi kita sangat membutuhkan filsafat ini. Kalau menurut Eric Wener itu yang menulis buku The Geography of Bliss dan The Socrates Express. Dia bilang kayak gini, sebenarnya stoik ini adalah anak yang lahir dari musibah. Anak yang tidak diinginkan lahir, tapi dia lahir tiba-tiba di balik musibah, ibaratnya seperti itu. Dan dia berkembang pesat ketika Romawi sedang mengalami huru-hara, prahara besar. Jadi sebenarnya stoikisme ini adalah sebuah aliran filsafat yang lahir di tengah musibah. Kenapa dikatakan di tengah musibah? Karena kayak gini nih ceritanya. Pada abad ke-300 sebelum Masehi, udah lama banget ya, sebelum Masehi, itu ada seorang pedagang atau seorang saudagar yang namanya Zeno. Jadi Zeno ini mau menuju ke pelabuhan di salah satu kota di Yunani, yaitu kota Athena. Tapi di tengah perjalanan, kapalnya ini karam, terbalik. Kapalnya terbalik, akhirnya muatan-muatan kapalnya yang berisi barang-barang berharga itu sebenarnya hilang semua. Zeno juga sempat terdampar dan terdamparnya di Athena gitu. Dia akhirnya jatuh bangkrut akibat kecelakaan kapal itu. Di Athena, dia kemudian menjalani sisa hidupnya dan saat itu ya, dia sedang berada di sebuah toko buku dan mendapati sebuah buku yang berisi tentang filsafat Socrates. Ya, jadi dia membaca biografi Socrates juga di toko buku itu. Kemudian bertanyalah si Zeno ini kepada pemilik toko buku, di mana saya bisa ketemu orang kayak gini nih, kayak si Socrates ini, kata si pemilik toko buku tuh. Nah, kamu ikuti orang yang di sana. Dia menunjuk ke salah seorang yang berpakaian lusuh, tidak begitu rapi, pakaiannya sederhana. Kamu ikuti orang itu. Ikuti aja dia. Orang yang dimaksud adalah salah seorang penduduk Athena. Dia penduduk Athena yang bermazhab sinik. Jadi sebelum Stoa ada namanya filsafat yang namanya filsafat sinik gitu. Namanya Krates, bukan Socrates. Jadi orang yang berpakaian lusuh ini namanya Krates. Ikutlah si Zeno ini ke sama Socrates ini. Tapi setelah mempelajari filsafat sinik, terdapat ketidakpuasan dalam diri Zeno. Dia melihat bahwa ya memang sinik ini bagus. Jadi filsafat sinik ini adalah salah satu filsafat yang mungkin agak sangat zuhud ceritanya. Sangat hippie. Mereka membatasi kebutuhan, sangat sederhana. Tapi menurut si Zeno, ada nilai-nilai filsafat atau pemahaman filsafat yang tidak komprehensif dalam filsafat yang dijadikan oleh filsuf-filsuf sinik ini. Makanya dia mendirikan filsafatnya sendiri. Dia mendirikan di sebuah teras, beranda. Teras-teras itu teras panjang, kemudian ada banyak pilar-pilar dan di situ menjadi tempat orang berkumpul, nongkrong, berbisnis. Nah, makanya banyak yang kenal dengan filsafat Stoa ini. Teras di dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Makanya buku Henry Manampiring itu disebut filosofi teras, filsafat Stoa. Dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, yang mempelajari itu dan nongkrong di teras itu dinamakanlah Stoik, filsafat, filsuf Stoik. Akhirnya berkembanglah sebuah aliran filsafat bernama filsafat Stoikisme. Atau kalau orang barat sebut Stoicism. Nah, jadi dari pengalaman ini, musibah yang dialami si Zeno, karamnya kapalnya, pada akhirnya membawa dia membentuk sebuah mazhab filsafat yang sampai hari ini masih berkembang pesat. Jadi di akhir hayat Zeno, dia mengatakan bahwa begini, dia selalu mengulang kata-kata ini, bahwasanya pengalaman yang paling menyenangkan bagi dia dalam hidupnya adalah ketika kapalnya karam. Perjalanan paling menyenangkan, karena dari situlah muncul kekuatan.
Dari kesukaran itulah muncul kekuatan dan terjadilah pertumbuhan. Ini yang menjadi payung besar dari filsafat Stoa, bahwa di balik kesukaran ada kekuatan. Kenapa saya diberikan hidup seperti ini? Kenapa harus saya? Kenapa bukan dia? Coba diganti pertanyaannya. Bukan kenapa, bukan dia atau kenapa harus saya, tapi apa yang bisa saya peroleh dari peristiwa ini? Apa yang bisa saya ambil pelajaran dari kejadian ini gitu. Jadi seperti kata Seneca, Seneca juga salah satu filsuf Stoa ya, dia bilang kayak gini. Dia menganalogikan. Jadi orang-orang Stoik itu sangat suka melakukan analogi. Dia bilang bahwa kehidupan ini tuh ibarat sebuah pohon kita manusia itu. Pohon itu bisa berakar dan kuat karena sering diterpa angin. Karena seringnya diterpa angin, akhirnya dia menguatkan cengkeramannya, menanamkan akarnya lebih dalam lagi, akhirnya dia menjadi kuat. Sama dengan manusia katanya gitu. Semakin dia diterpa badai, diterpa banyak masalah, disitulah sebenarnya ada peluang kebijaksanaan. Nah, ini yang tidak dilihat oleh masyarakat. Jadi sebenarnya stoik itu bukan orang-orang yang pesimis. Banyak yang menyangka bahwa orang-orang stoik itu orang-orang yang pesimis. Bukan, tapi mereka mengetahui bahwa di balik sesuatu yang terjadi pasti ada alasan. Kenapa sesuatu itu terjadi? Salah satu alasannya adalah ada kebijaksanaan yang akan kita gali, atau ada kekuatan yang akan kita peroleh setelah itu. Jadi saya mau merangkum dulu. Pertama tadi tentang kesukaran adalah jalan menuju kekuatan dan pertumbuhan. Yang kedua, di dalam filosofi teras atau di dalam filsafat stoik ada yang disebut dengan klausul pengecualian. Jadi sebenarnya stoik ini dia itu sangat terdapat fatalisme yang dalam pemikiran filsafat stoik ini. Ya, mereka bukan muslim, tapi dalam pemikiran mereka itu sangat percaya juga tentang takdir, bahwa ada sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Nah, makanya ketika misalnya orang stoik mau pergi naik kereta misalnya nih, saya mau pergi naik kereta ke Baru gitu, dari Maros ke Baru. Oh, sebentar jam 8 misalnya saya udah sampai ke Baru jika takdir menghendaki. Nah, orang-orang stoik itu selalu mengatakan itu. Jika takdir menghendaki. Tapi kalau kita mau mengintegrasikan di Muslim juga ada, insya Allah kan, kata kita insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Mereka percaya bahwa ada kekuatan universal, kekuatan besar, yang itu di luar dari kendali manusia. Terus ada yang bertanya gini, menariknya, si Eric Weiner ini bercerita bahwa dia sempat mengikuti kemah Stoa. Ya, jadi di sana, di luar sana, di Eropa tuh ada perkemahan Stoa. Dia mengikuti perkemahan ini dan di coaching atau dimentori langsung oleh seorang praktisi Stoik yang namanya Rob. Dalam proses itu ada peserta yang bertanya, kalau memang ada istilahnya klausul pengecualian, lalu di mana letak kekuasaan manusia? Ya, kalau misalnya semua sudah takdir Tuhan, di mana nih letak kekuasaan manusia? Kalau ngapain kita bangun pagi kalau misalnya sudah ditakdirkan dan lain sebagainya. Tapi Rob seperti umumnya filsuf Stoa yang lain, dia menganalogikan seperti ini. Manusia itu ibarat tabung yang menggelinding ke lereng bukit. Kita semua akan sampai di kaki bukit. Cuma pertanyaannya, apakah kita yang sampai di kaki bukit itu menjalani perjalanan yang mulus atau yang kasar? Apakah bentuk tabung itu akan penyok, kasar, atau mulia? Gitu. Jadi memang kita sudah ada kekuatan di luar sana, tapi apakah kita akan sampai dengan versi terbaik kita atau tidak? Menarik hal ini ya, bahwa di dalam Stoa juga ada yang namanya dikotomi kendali tadi, sesuatu yang di luar kendali kita. Ketika Rob si mentor dalam perkemahan Stoa ini bercerita kayak gini. Jadi waktu itu ada putrinya berusia 13 tahun. Jadi putrinya ini pernah menindik telinganya kayak kita ya, kalau mau pasang anting itu ditindik telinganya waktu kecil. Tapi ditindiknya tuh sampai 2 kali. Nah, ketika umur 13 tahun, putrinya ini mengalami pendarahan di telinga yang pernah ditindik. Pendarahannya hebat, kemudian dibawalah ke rumah sakit. Ternyata itu bukan sekedar pendarahan biasa.
putrinya didiagnosis mempunyai penyakit anemia aplastik. Jadi salah satu penyakit yang juga sangat mematikan. Jadi Rob ini googling lah, Google cari. Ternyata penderitanya itu biasanya bertahan sampai umur 16 tahun. Di tengah seperti itu banyak kekhawatiran, overthinking dan lain sebagainya. Dia mengantar anaknya ke rumah sakit, terus melakukan pengobatan dan lain sebagainya. Dia mulai merenung dan bertanya, bagian mana dari peristiwa ini yang berada dalam kendali saya? Dia merenung, bagian mana peristiwa ini yang berada dalam kendali saya? Dia menemukan jawaban. Yang berada dalam kendali saya adalah bagaimana saya menjadi ayah yang terbaik. Apa artinya itu menjadi ayah yang terbaik? Saya yang mengantarkan anak saya ke rumah sakit, saya akan mengantarkan obat-obatnya, dan saya tidak pusat panik. Karena kalau saya panik, kacaulah solusi rumah. Istri saya juga panik. Jadi dia memosisikan diri sebagai peran yang terbaik gitu. Stoik memang tidak bisa mengubah sesuatu itu dengan instan, tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi, tidak bisa mengembalikan anaknya sembuh sedia kala, tapi dia bisa mengubah cara pandang orang dalam menjalani sesuatu. Dan Stoik yang diterapkan oleh Rob tadi sudah berhasil membuat Rob ini menjadi ayah yang terbaik, ya, dengan lebih kasih sayang, dengan lebih perhatian ke anaknya. Ya, jadi sebenarnya kita punya pilihan-pilihan kalau kata filsuf Stoik ini. Nah, di dalam buku itu juga Discourse, saya punya bukunya Discourse juga. Itu terdapat banyak dialog antara Epictetus dengan muridnya. Ya. Ada beberapa filsuf terkenal dalam filsafat Stoik. Yang pertama itu Zeno, pendirinya. Kemudian ada Epictetus, ada Seneca, dan Marcus Aurelius. Nah, Epictetus, si pemilik buku Discourse, dia sebenarnya adalah mantan budak. Dulunya dia adalah budak. Dia lahir 55 Masehi di Turki. Dia di Turki pernah menjadi seorang budak. Tapi pada saat dia menjadi budak itu, majikannya sangat kasar. Jadi majikannya sering iritinya. Tapi si Epictetus selalu bilang kayak gini, jangan dipelintir, nanti kaki saya patah. Dengan nada datarnya, dengan nada datarnya. Tapi si majikannya tetap mempelintir kaki dan patah. Jadi ini sisa hidupnya dengan kaki yang pincang. Ya, dia benar-benar dianiaya oleh majikannya. Setelah dia terbebas dari perbudakan, akhirnya dia ke Romawi menjadi guru di sana. Kemudian berpindah ke Yunani. Nah, ajarannya Epictetus bahwa ya kita punya kendali untuk menerima hal-hal yang dapat kita ubah. Apa yang kamu bisa ubah, ubah. Tapi apa yang tidak bisa kamu ubah, ya terima. Gitu. Jadi memang mereka itu memiliki prinsip kebijaksanaan yang kalau menurut orang-orang sangat apatis, tapi bagi saya melihatnya mereka bukan apatis, tapi mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan gitu. Ketimbang harus mendapati diri dalam kegelisahan setiap hari. Jadi pada dialog dalam buku itu ya, Discourse itu, salah seorang murid Epictetus bertanya kayak gini, "Wahai guru, kok saya sangat jengkel ya, saya sangat tidak suka, saya sangat marah ketika ada orang yang berkata kasar kepada saya." Dengan metode dialektikanya, metode diskursnya, si Epictetus merespon kayak gini. Yang penting adalah bukan apa yang orang lain katakan, tapi bagaimana kamu meresponnya. Dia bertanya lagi, si Epictetus bertanya ulang ke muridnya. Jadi sebenarnya yang membuat kamu marah, apakah karena kata-kata orang itu, atau karena pikiran kamu terhadap kata-kata itu? Muridnya menjawab, kalau saya rasa sepertinya karena pikiran saya terhadap kata-kata itu. Nah, gitu. Jadi dia metodenya dialog. Kata Epictetus kayak gini, ya betul, emang betul banget itu. Ya, pikiran kita, maka belajarlah untuk mengendalikan pikiran kita. Terus dia menjawab lagi nih si muridnya, tapi sulit. Sulit banget itu guru. Kata Epictetus, ya memang sulit. Memang sulit, tidak ada yang mudah untuk hal itu. Tapi, ya, latihan akan membantumu. Kata Epictetus kayak gitu, tapi latihan akan membantumu. Ketika orang lain berkata kasar kepadamu, katakan pada dirimu sendiri, atau katakan dalam hatimu bahwa ini hanya suara.
Ini hanya suara dan tidak memiliki kekuatan apapun, kecuali sampai saya memberikan kekuatan. Jadi yang memberikan kekuatan sebenarnya adalah diri kita, karena kita menyimpannya di pikiran kita ya. Jadi ada sebuah adegan menarik dalam sebuah film apa ya, film barat ya. Ketika si pemeran A itu dia mencoba mematikan korek api menggunakan kedua jarinya, ya, jari jempol eh, dan telunjuk. Dia mematikan api nih, tapi dia tidak bereaksi panas, tidak bereaksi sakit. Akhirnya teman yang lain mencoba matiin juga tuh pakai pakai jempolnya. Mereka bereaksi, ah panas, sakit. Kok bisa kamu tadi tidak sakit? Dia bilang sakit juga kok. Tapi kok kamu tidak teriak? Gitu. Iya kan tergantung respon. Jadi dalam stoik itu mengajarkan kita bahwa untuk mencapai emosi atau reaksi itu ada namanya impresi. Jadi kayak gini nih, ini impresi, di sini adalah eh, reaksi atau emosi gitu. Sebelum kita memberikan persetujuan di sini ada jarak kan antara impresi ke reaksi kita. Impresi ini adalah pre-emosi, pra-emosi. Jadi kita putuslah rantainya dari impresi ini ke sini. Dan stay kayak gitu. Jadi kita punya kendali sebelum kita marah, kita olah dulu, kita lihat dulu. Sebelum keluar meledak-ledak, kita lihat dulu, disaring dulu. Dan itu kejadiannya sangat cepat, maka perlu latihan. Jadi, karena kita berada di eh, era modern, di mana semuanya serba canggih, serba cepat, dan kita juga tentunya akan berkecimpung di dunia kerja, yang dibutuhkan di luar sana, di dunia saat ini, teman-teman yang masih kuliah mungkin, dan yang dibutuhkan di tempat kerja sebenarnya adalah soft skill. Nah, stoikism ini mengajarkan, melatih kita untuk memiliki soft skill itu. Soft skill apa yang bisa tumbuh? Yang pertama, kecerdasan emosional. Jadi kalau misalnya kalian punya, teman-teman di sini udah punya soft skill ini, kecerdasan emosional, udah bisa pas diwawancarai, apa skill kamu? Bilang, soft skill saya adalah saya mampu manajemen emosi yang baik. Jadi sudah banyak yang membahas tentang kebijaksanaan, tapi sampai saat ini masih banyak yang tidak tahu definisi kebijaksanaan itu apa yang dimaksud dengan bijaksana. Nah, salah satu yang menjadi kriteria kebijaksanaan menurut penelitian adalah ketika seseorang mampu memanage ketidakpastian. Manajemen ketidakpastian termasuk juga manajemen emosi. Ini bisa menjadi soft skill kita. Karena coba kita bayangkan ya, saya pernah beberapa kali itu di lampu merah atau di mana di jalan. Ya, saya membandingkan antara dua pengendara nih. Satu, mobil dia marah-marah ketika macet, marah-marah, ngumpat dan lain sebagainya, sampai mukul setir mobil dan sebagainya. Yang satunya tenang, dengar radio, dengar musik. Nah, disinilah kecerdasan emosi kita bisa melihat. Kita bisa mengendalikan kondisi, kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi, bahwa di dalam diri manusia itu ya seperti kosmos, kita punya kekuatan Hercules, punya kekuatan yang super, tapi gunakan kekuatan itu untuk menguasai dunia dalam diri kita. Itu paling penting karena itu akan membuat kita menjadi lebih pandai dalam menyikapi permasalahan hidup. Itu yang pertama, kecerdasan emosi. Bukan hanya di dunia kerja, bahkan dalam pergaulan, pertemanan, dan semua ketika kita pandai mengelola emosi, kita akan memiliki pertemanan yang luas. Nah, karena kita nggak mudah baper, kita bisa menyampaikan sesuatu dengan bijak. Yang kedua, bagaimana kita itu bisa memiliki jiwa kepemimpinan, leadership. Jadi leadership itu kan adalah soft skill ya. Dan ini adalah soft skill yang sangat dilatih di dalam stoik. Seperti yang dilatih oleh Marcus Aurelius. Jadi Marcus Aurelius itu kan seorang kaisar. Seneca juga seperti itu. Mereka adalah seorang petinggi. Jadi yang dilatih adalah jiwa leadershipnya karena untuk menjadi leader mesti memiliki jiwa yang tenang dulu, sikap yang tenang, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tidak langsung reaktif. Jadi pandai gitu, pandai membawa diri di tengah situasi dan tetap stabil gitu. Kemudian bagaimana kemandirian itu bisa tumbuh dan ketahanan mental. Tadi kita sempat mendengar bahwa di Stoik ada yang namanya dikotomi kendali, mengendalikan hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Nah, ini menunjukkan ketahanan mental. Orang-orang yang sudah terbiasa dengan mengatasi masalah biasanya akan lebih tahan mentalnya. Ya, terbiasa dengan menghadapi kesulitan, mungkin berasal dari keluarga yang tidak baik-baik saja,
dengan banyak konflik, biasanya itu memiliki ketahanan mental. Ini adalah soft skill. Jangan sampai teman-teman mengira semua ini bukan skill. Jadi ketika misalnya kita dihadapkan dengan HRD, bilang aja, saya punya skill ini. Dan kecerdasan intelligence itu memang baik, sangat baik. Tapi ketika ini tidak balance atau bahkan mungkin ini bisa dikalahkan dengan kecerdasan emosi, itu lebih baik lagi. Karena yang dibutuhkan dalam dunia ini adalah bagaimana kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Setiap hari kan kita kan bertemu dengan orang yang ya unexpected lah, orang-orang yang mungkin kita tidak berekspektasi sebelumnya kalau ternyata dia kasar, ternyata mungkin dia suka mengumpat, dia bermuka dua. Nah, soft skill yang kita butuhkan adalah manajemen emosi kita.